Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan pusat massa. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari posisi pusat massa, yang rumusnya RCM sama dengan I dari 1 sampai dengan N, RI, MI per M. Jadi ini misalnya udah continue yang kita tinjau ya. Nah, penghapus ini itu dia bergerak. Dia bergerak. Kemudian kita mau mencari tahu berapa kecepatannya. Untuk mencari kecepatan berarti kan kita harus menurunkan posisi terhadap waktu, karena kecepatan itu kan perubahan posisi terhadap waktu. Posisinya sendiri itu sudah kita pelajari, posisi dari pengambilan posisi dari penghapus ini berada di pusat massanya. Jadi R yang kita tinjau adalah RCM. Nah, kalau misalnya penghapus ini bergerak, berarti yang dianggap sebagai kecepatan pusat massa itu adalah perubahan posisi pusat massa relatif terhadap waktu. Berarti RCM ini harus diturunkan terhadap waktu. Jadi diferensialkan terhadap waktu. Kalau misalnya kita turunkan terhadap waktu, jadi kita punya DRCM per DT itu sama dengan, kalau misalnya kita jabarkan gitu ya, itu kan berarti D per DT sigma I dari 1 sampai dengan N RI MI per M. Kalau ini kita jabarkan berarti kita punya D per DT R1, kalau misalnya kita jabarkan ya, R1 M1 ditambah D per DT R2 M2 ditambah D per DT D per DT R3 M3 dan seterusnya ya, titik-titik sampai dengan D per DT Rn Mn per N dibagi dengan M. Jadi posisinya RCM kita turunkan terhadap waktu. Ini yang mengalami perubahan itu kan posisinya, masanya itu kan konstan. Jadi massa itu bisa keluar dari derivatif. Jadi M ini bisa keluar ya. Kemudian M ini bisa keluar. Jadi kalau misalnya kita tuliskan bentuknya seperti ini. Jadi yang diturunkan cuma R saja. Jadi M1 D per DT R1 ditambah M2 D per DT R2 ditambah Mn D per DT Rn dibagi dengan massa total. Nah, dr1 per dt itu adalah V1. Jadi ini M1 V1 ditambah M2 D per dt R2 itu adalah V2 sampai dengan Mn Vn dibagi dengan massa total. Jadi ini D RCM per dt itu sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 sampai dengan Mn Vn per M total. Atau kalau misalnya kita mau tuliskan dalam bentuk summation-nya itu dalam bentuk sigma, RCM per dt itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N MI VI per M. MI VI per M. Nah, ini RCM per dt kita simbolkan sebagai VCM ya. Jadi kita simbolkan sebagai VCM. Jadi VCM itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N MI VI per M. Ini yang dinamakan sebagai kecepatan pusat massa. Nah, dari kecepatan pusat massa ini kita bisa mendefinisikan ini yang namanya kecepatan pusat massa. Dari sini kita bisa mendefinisikan yang namanya momentum linear
pusat massa. Ya, dari persamaan ini kita bisa mendefinisikan momentum linier pusat massa. Jadi kalau misalnya MVCM, ini kita pindah ruas ke sini ya. MVCM itu berarti sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N MI VI. Nah, ini MIVI ini tidak lain dan tidak bukan adalah momentum total. Jadi MVCM sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N MIVI itu sama dengan P atau sama dengan sigma P ya. Sigma I dari 1 sampai dengan N PI. Atau kalau di buku itu hanya dituliskan sebagai P saja. Jadi P momentum linier pusat massa, P itu sama dengan M P CM. Atau P itu berarti sama dengan sigma I MI VI. Ini ya yang namanya momentum linier pusat massa. Nah, dari persamaan ini ya dapat kita interpretasikan bahwa sebenarnya momentum linier dari sistem banyak partikel itu sama dengan kecepatan pusat massa dikalikan dengan massa total sistem. Jadi momentum linier sistem ini kan berarti kan momentum linier ini pernyataan yang ini ya. Momentum linier sistem banyak partikel itu sama dengan ini kalimat yang ini sama dengan kecepatan pusat massa dikali dengan massa total.